Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Pastor Charles Sebastian di channel kita Bro Semesta. Hari ini kita akan berbicara tentang Marta dan Maria yang akan kita baca dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Mari kita dengarkan sejenak bersama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, sebagaimana kita ketahui, Yesus mempunyai sahabat-sahabat. Di antara sahabat-sahabatnya adalah 3 bersaudara, yakni Lazarus dengan kedua saudarinya Marta dan Maria. Nah, ketika Yesus bersama murid-muridnya mengunjungi Marta dan Maria di rumahnya, diceritakan bahwa Marta itu sibuk dengan pelayanan untuk tamunya. Sementara Maria tenang duduk dekat kaki Yesus dan mendengar. Kedua watak dari 2 bersaudara ini boleh kita katakan kontras. Marta suka bekerja, berkeringat, mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk kebutuhan jasmani. Sementara Maria boleh dikatakan pasif, kontemplatif, duduk mendengar. Perbedaan watak yang kontras itu riskan untuk menimbulkan konflik. Dan itulah yang terjadi. Marta mendekati Yesus. Dia ingin protes. "Lihatlah Tuhan, saya begitu sibuk melayani sendirian. Sementara adik saya ini duduk-duduk saja, tidak menolong saya. Suruhlah dia, supaya dia menolong saya." Dan Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan banyak hal. Padahal hanya satu yang paling penting. Dan Maria telah mengambil bagian yang paling penting itu." Jadi, Yesus memuji bagian atau sifat yang telah diambil oleh Maria. Duduk, mendengar, dan bersama dengan Tuhan. Mengapa Yesus memuji peranan yang digeluti oleh Maria? Apakah persiapan-persiapan jasmani tidak perlu? Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Marta adalah sesuatu yang baik. Tetapi harus disadari, segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Marta itu adalah untuk hal-hal yang jasmani. Artinya, besok atau lusa masih bisa kita ulangi. Tetapi apa yang dialami oleh Maria sesuatu pengalaman rohani yang luar biasa. Karena duduk bersama dengan Yesus, merasakan keindahan, bersatu dekat dengan Tuhan, itu adalah pengalaman yang tidak akan hilang dan bukan hanya untuk sementara, tetapi bisa
berlangsung untuk selamanya. Karena itu Tuhan menegaskan bahwa peranan yang diambil oleh Maria itu adalah yang terbaik. Memang tak dapat kita pungkiri bahwa kecemasan yang dialami oleh Marta merupakan kecemasan kita sehari-hari juga. Kita memikirkan apa yang mau kita makan, apa yang hendak kita pakai, dan banyak perkara yang lain dalam kehidupan kita. Semua yang kita cemaskan adalah kecemasan yang tinggal di dunia ini, yang pada waktunya akan berakhir juga. Sementara peranan yang diambil oleh Maria duduk dekat dengan Yesus adalah yang terbaik menurut Tuhan. Karena itu akan berlangsung untuk selama-lamanya, boleh kita katakan. Karena itu peranan atau situasi yang membawa kita kepada persatuan dengan Tuhan bukan hanya di dunia ini, tapi kelak juga di balik dari kehidupan di dunia ini. Karena itu Tuhan mengatakan pengalaman atau peranan yang diambil oleh Maria adalah yang terbaik, yang tidak mungkin lagi diambil orang daripadanya. Karena kekayaan atau keintiman kesatuan dengan Tuhan itu adalah milik kita, kekayaan kita yang membawa kita kepada persatuan dengan Dia untuk seterusnya. Itulah pengalaman atau kekayaan yang tidak bisa direbut atau diambil oleh orang lain. Sekali lagi, memang segala kebutuhan duniawi ini perlu dengan serius kita persiapkan dan pikirkan serta usahakan. Tetapi janganlah segala perkara-perkara duniawi itu menghalangi kita untuk mengambil bagian yang paling penting, yakni dekat, bersatu dengan Tuhan. Karena itu yang akan kita bawa untuk seterusnya dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, pasti sudah pernah mendengar ungkapan bahasa Latin yang berbunyi ora et labora. Ora artinya berdoalah, labora artinya bekerjalah. Ora et labora berbicara tentang bekerja dan berdoa. Keduanya sama-sama penting. Yang satu boleh dilakukan, tetapi yang lain jangan ditinggalkan. Tetapi yang paling penting dari keduanya adalah berdoa. Meluangkan waktu untuk Tuhan. Dalam kenyataan, kalau kita melihat jadwal atau tata tertib acara hidup kita sehari-hari, pasti masih lebih banyak kita luangkan waktu untuk hal-hal jasmani, duniawi, untuk kehidupan kita. Tetapi waktu yang bermutu yang kita siapkan atau kita luangkan untuk Tuhan itu jangan kita lupakan. Yang sebenarnya itulah yang paling penting. Walaupun sementara orang ada yang mengatakan kerjaku adalah doaku. Tetapi pada dasarnya doa itu dikhususkan untuk bertemu dengan Tuhan, tidak boleh kita lupakan atau gantikan dengan pekerjaan. Bahkan kita boleh mengatakan sambil bekerja kita bisa dalam suasana doa. Tetapi doa itu tidak bisa digantikan dengan pekerjaan. Kita boleh bekerja sambil berdoa, tetapi tidak bisa berdoa sambil bekerja. Tidak mungkin sambil mengikuti perayaan Ekaristi, kita juga main HP dan mengerjakan hal-hal yang lain. Begitulah pentingnya berdoa di atas segala-galanya, tetapi hal-hal yang lain untuk kepentingan jasmani tentu kita pikirkan dan kita usahakan juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memanage kedua hal itu supaya tetap berjalan dalam kehidupan kita secara seimbang, ini memang perjuangan kita. Tetapi prinsipnya kita ingat dan kita usahakan bahwa doa itu adalah yang paling penting. Sementara bekerja,
dan yang lain-lainnya yang kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari mendukung untuk tetap mempersatukan kita, memberikan peluang bagi kita untuk tetap dekat, mendengar, dan bersatu dengan Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, Engkau telah memberikan kesempatan dalam hidup kami untuk berdoa dan bekerja. Bantulah kami untuk mempersiapkan kehidupan kami dan untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Dan tetaplah ingatkan kami untuk meluangkan waktu, mendekatkan diri kepadamu, untuk bersatu dengan Engkau, sebab itulah yang menjadi bekal kami hingga tiba pada kerajaan-Mu. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara terkasih, hingga di sini video kita pada kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetaplah semangat, tetaplah dalam lindungan dan kedekatan dengan Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita sekalian.